Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam belajar sekolah Sabat di program Sekolah Sabat. Belajar sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kita masuk di pelajaran pertama, Yesus menang, iblis kalah. Dan kita akan belajar pada hari ini, hari Minggu 26 Maret 2023 dengan judul pelajaran kita Pertempuran di Surga. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan memulai pelajaran sekolah Sabat kami untuk hari Minggu. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya, serta membawa iman kami lebih setia kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kami berpihak kepada Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkaulah pemenang di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, untuk memahami pelajaran kita boleh membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Di sana menyajikan urutan episode dramatis, potret konflik selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat, yang dimulai di surga tetapi akan berakhir di bumi ini. Episode-episode ini membawa kita pada urutan waktu, dari adegan pembuka pemberontakan iblis di surga hingga seragam kejinya terhadap umat Tuhan di akhir zaman. Agar kita lebih memahami, kita boleh baca khusus dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Di mana ayat ini menggambarkan konflik alam semesta antara yang baik dan yang jahat. Bagaimanakah mungkin hal seperti ini bisa terjadi di surga? Ini menjadi satu pertanyaan besar bagi pembacanya. Apakah yang disyaratkan ayat-ayat ini tentang realitas kehendak bebas, pilihan bebas? Kita boleh baca dan kita renungkan agar kita dapat menemukan jawabannya. Kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga dan di bumi. Allah tidak menciptakan robot, baik di surga maupun di bumi. Diciptakan dalam gambar Allah. Kita sebagai manusia dapat membuat pilihan moral. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Bila robot, dia tidak ada kuasa di dalam memilih, karena dia dikontrol oleh remote. Jika Anda mengambil kuasa memilih tersebut, Anda menghancurkan kesanggupan untuk mencintai. Karena cinta tidak akan pernah bisa ditekan atau dipaksakan. Cinta adalah ekspresi kehendak bebas. Setiap malaikat di surga dihadapkan pada pilihan baik untuk membalas kasih Allah atau berpaling dalam keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan. Sama seperti para malaikat surgawi dihadapkan oleh kasih dengan pilihan kekal. Wahyu memberi kita masing-masing pilihan kekal dalam konflik terakhir di bumi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak pernah ada netralitas dalam kontroversi besar. Bila kita lihat dalam kitab Lukas 11 ayat 23, dan juga tidak akan ada dalam perang terakhir di bumi. Sama seperti setiap malaikat memilih pihak Yesus atau pihak Lucifer. Seluruh umat manusia akan dituntun pada pilihan terakhir mereka yang tidak dapat dibatalkan kepada akhir zaman. Siapa yang akan memiliki kesetiaan, penyembahan, kepatuhan di antara kita? Ini akan selalu menjadi masalah dengan umat manusia. Dan akan demikian, namun lebih dramatis dalam krisis terakhir sejarah bumi. Kita harus menentukan kemana kita datang menyembah, Tuhankah atau Lucifer. Tetapi inilah kabar baiknya. Dalam Wahyu 12 menjelaskan kemenangan Kristus dalam konflik. Dan kita semua yang menggunakan kehendak bebas kita haruslah bertindak untuk memilih berada di pihak Tuhan Yesus, pihak pemenang. Betapa hebatnya bisa memilih pihak dalam pertempuran di mana Anda sudah tahu sebelumnya akan menjadi pemenang. Ini merupakan suatu kabar sukacita, kabar kegembiraan bagi semua umat-umatnya bila dia tahu jalur yang dia tuju, yaitu Yesus Kristus, dan akhirnya akan mendapatkan kemenangan.
Pikirkan tentang betapa sakralnya kehendak bebas, yang meskipun mengetahui bahwa itu akan menuntunnya ke kayu salib. Kita boleh baca dalam 2 Timotius 1:9. Tetap memberi kita kehendak bebas. Apakah yang seharusnya hal ini kita katakan kepada kita mengenai betapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan karunia yang sakral namun sangat berharga ini? Kita boleh merenungkannya dan kita boleh menjawabnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga melalui pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu ini menuntun iman kita untuk menggunakan kebebasan kita untuk berpihak kepada si pemenang itu. Siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dialah seorang pemenang dan iblislah seorang yang pecundang, yang kalah atau di dalam konflik itu. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat bersama dengan Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga setiap langkah hidup kami menggunakan hak kebebasan kami untuk yang suci, yang berpihak kepada Yesus. Bantu kami agar saat kami jatuh, saat kami menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan tetap setia untuk memanggil kami, setia untuk menerima kami saat kami datang kembali kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Perapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus